If you manage a team, you should be using Monday.com. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nanti tolong dibantu. Iya. Oke, siap. Laptop. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. eh ilmu fikih ya, ilmu fikih. Ya, lebih ke ilmu fikih yang dimana kalau bahasanya kita itu harus belajar lebih mendalam lagi tentang suatu ilmu. Nah, insya Allah eh, kegiatan ini ya, live streaming ini akan berjalan tergantung dari pemateri kita yaitu Ustadz kita Muhammad Zainur Rojikin yang baru saja bergabung dengan Kopi Tama dan beliau meluangkan waktunya, menyempatkan waktunya untuk memberikan tambahan ilmu dan pelajaran untuk teman-teman yang menyaksikan live streaming FB Kopi Tama. Nah, jadi tujuan dari tema kita malam ini yaitu remaja harus melek fikih. Nah, ini kalau teman-teman di luar sana ini apa ya terbayang sesuatu hal yang mungkin pembahasannya ini kayaknya wajib untuk diikutin atau Kuno. dipelajari untuk orang-orang yang lulusan pesantren ya. Karena kita sendiri kalau belajar Ya, 12 tahun pendidikan itu tidak ada mengenal fikih. Menyinggung bahasan fikih itu mungkin sangat sedikit ya di sekolah. Termasuk saya sendiri tidak terlalu familiar dengan bahasan yaitu fikih. Nah, tapi kalau istilahnya cuma bahasan-bahasan umum itu di sekolah biasa aja. Tapi kalau fikih ini memang terdengar lebih lebih sering diucapkan atau dipelajari itu di dunia pondok pesantren atau istilahnya yang menuntut ilmu di luar dari Indonesia, misalnya di Arab Saudi, Mesir atau di manapun itu ya. Karena kita ketahui fikih ini adalah jurusan yang lebih mendalam kepada suatu hukum di Islam itu sendiri ya. Nah, kegiatan malam hari ini itu tidak akan merubah pemateri karena memang kita meminta beliau yaitu Ustadz Muhammad Zainur Rojikin untuk mengisi dan meluangkan waktunya di hari-hari tersebut yang beliau bisa meluangkan waktunya untuk membahas fikih lebih mendetail dan insya Allah itu akan memudahkan kita bagi para remaja biar bisa memahami apa itu fikih. Nah, malam hari ini kita mungkin tidak akan membahas salah satu fikih dulu, misalnya bisa jadi fikih ibadah, fikih apa menyucikan diri, fikih terus fikih haji dan sebagainya. Kita tidak akan membahas itu terlebih dahulu sebab untuk membahas sesuatu kita harus tahu dulu itu fikih itu apa, terus tujuan kita membahas fikih untuk apa, terus arah telah kita mengetahui fikih ini untuk dibawa kemana itu kita harus clear dulu, kita harus menyamakan persepsi di mana persepsi itu bisa membangun pemikiran yang apa ya bahasanya itu kita bisa merasakan kebutuhan untuk fikih itu sendiri. Nah, jangan sampai nanti kita belajar apa kita langsung menyampaikan materi tapi teman-teman apa sih kok tiba-tiba ngomongin fikih? Emang fikih itu apa? Makanan baru atau jajanan baru? Nah, itu kan kita tidak boleh langsung membahas itu. Kita akan membedel atau menjelaskan mulai dari fikih itu apa, terus fikih itu kapan harus digunakan, fikih itu patutnya dibahas untuk masalah-masalah apa. Nah, itu kita akan ulas dulu di pertemuan awal ini, yaitu edisi pertama kita ini, dengan pemateri Ustadz Muhammad Zainuri Jikin. Insya Allah beliau yang akan menjelaskan dan memaparkannya. Kita tidak akan terlalu panjang lebar untuk membahas atau memulai pembahasan fikih itu sendiri. Nah, untuk mempersingkat waktu mungkin tadi kan pengenalan program sudah. Nah, kita persilakan untuk Ustadz Muhammad Zainur Rojikin menjelaskan kepada teman-teman nih. Pertama, ya mungkin ini kan beliau baru nih, beliau baru bergabung di Kopi Tama dan mau meluangkan waktunya bersama teman-teman Kopi Tama mengisi tentang fikih ini. Mungkin beliau bisa sedikit memperkenalkan dirinya, terus
nanti kita ada sesi saya bertanya kepada beliau tentang kepentingan beliau untuk menjelaskan fikih ini untuk apa, tujuannya apa, fikih itu sendiri apa, istilahnya penjabaran tentang fikih itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ustadz Muhammad Zainur Rojikin. Sebelumnya saya panggil siapa ini? Muhammad Zainur Rojikin atau Zainur Rojikin? Rojikin siapa ini? Biar lebih enak gitu. Zen aja bang. Zain ya? Oke. Zen. Oke, untuk itu kita persilakan Ustaz Zai untuk menjelaskan dulu nih. Fikih itu apa sih sebenarnya? Biar teman-teman ini ndak bingung nih. Untuk pertemuan kita selanjutnya, teman-teman itu tidak merasa kebingungan pembahasan fikih itu sendiri. Nah, silakan Ustaz Zai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan kepada segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat hidayah dan inayahnya kita bisa bermuajahah di salah satu program dari Kopitama, yaitu kajian online. Dan semoga kita diberi keistiqomahan dalam menambah thaqafah tentang Islam, berdiskusi tentang Islam, atau menambah ilmu fikih tentang Islam. Dan semoga kita tetap diberikan keistiqomahan dalam memeluk agama Islam. Amin. Dan alhamdulillah kita masih diberikan nikmat yang luar biasa yang tiada tara, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga iman dan Islam itu tetap di bawah sampai kita menjelang ajal dan membawa gelar husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana berkat beliau kita dientaskan dari dunia kegelapan menuju dunia yang terang benderang, yaitu adanya ad-din wal Islam. Dan senantiasa kita selalu berharap syafaat daripada Rasulullah SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan digolongkan jadi dikumpulkan di jannahnya. Amin. Baik teman-teman, mungkin saya adalah wajah baru di tengah-tengah sahabat Kopitama. Mungkin saya adalah pendatang baru di tengah-tengah komunitas Kopitama. Yang pertama kita perkenalkan, nama saya Muhammad Zainur Rojikin, biasa dipanggil Zen. Teman-teman biasanya memang manggilnya Zen. Alhamdulillah saya bisa diterima di salah satu komunitas yang insya Allah membawa kita semoga menjadi muqaddimah kita surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pertemuan pada malam hari ini saya terima kasih kepada Mas Sandy atau yang teman-teman yang lainnya. Bentar. Baik, maaf ada telepon, saya matiin. Oh ya, silakan. Pada malam hari ini saya ditugaskan, maksudnya membawakan tema tentang fikih. Karena fikih itu adalah hukum yang tidak, maksudnya menurut bahasa itu fikih itu adalah fahmu, katanya al-fahmu, tentang pemahaman. Kalau untuk masalah istilah nanti bisa dibahas pekan depan. Kalau masalah istilah nanti secara detail insya Allah pekan depan. Kalau untuk pada malam hari ini saya akan menjelaskan apa sih keutamaan hukum fikih. Terus bagaimana apa sih untungnya kita belajar fikih. Nah, di sini nanti insya Allah 10 menit atau 15
menit depan saya akan membacakan tentang itu. Tapi alhamdulillah jadi drought. Santai aja, Ustaz Zain, santai aja. Ya, soalnya gini, saya grogi karena apa? Karena fikih itu hukum-hukum yang penuh khilafiyah. Takutnya saya di sini saya salah, tidak sepaham dengan antum-antum semua atau sahabat. Tapi gini, saya saya akan berbicara tentang hukum fikih yang secara umum aja. Kenapa sih harus kita belajar hukum fikih? Karena hukum fikih itu adalah hukum yang hubungannya dengan istilahnya ibadah mahdoh, ibadah yang harus tentang katanya kita hablum minallah. Mungkin tidak luput dari hablum minallah, tapi di sisi lain fikih juga membahas tentang muamalah, tentang yang lain pokoknya gitu. Baik teman-teman, mungkin hukum fikih itu mungkin sangat asing bagi teman-teman yang di luar sana mungkin dikiranya hukum fikih itu kata Mas Sandy tadi hukum fikih mungkin hanya dipelajari di pesantren saja atau di sekolah khusus Islam. Khusus Islam Ya. Tapi sebenarnya kalau fikih itu seharusnya bukan nggak di pesantren saja. Seharusnya kita sebagai muslim itu memang harusnya harus belajar tentang fikih. Ya itu tadi kenapa harus kita belajar fikih, karena tidak luput kemungkinan mulai kita mau dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada hukum fikih. Misal kita masuk hamam itu adalah kamar mandi maksudnya. Hamam mungkin di situ tidak luput dari hukum fikih. Bagaimana cara kita pas kita habis qadil hajat, misal apa yang harus kita lakukan setelah qadil hajat, bagaimana cara kita istinja, dengan apa cara kita istinja, dengan alat apa, kalau seandainya nggak ada air, dengan apa cara gantinya air. Di situ nanti hukum fikih menjelaskan. Dan pada malam hari ini mungkin insyaallah saya cuma akan memberi semangat aja bagi teman-teman yang kaum remaja, khususnya pada saya sendiri, supaya agar semangat belajar fikih. Kenapa remaja harus belajar fikih? Karena di salah satu artikel biasanya saya membaca atau ilmu saya pahamin, remaja itu memang pas kita remaja, pas kita udah masuk usia akil balik, itu sudah sudah kena hukum fikih. Dalam artian sudah kena tatanan hidup tentang hukum Islam misalnya gitu. Nah, karena sebenarnya di awal remaja itu, usia remaja ini ilmu fikih mulai benar-benar dibutuhkan, mulai dari usia umur 10 tahun atau 9 tahun ke atas itu sudah dibutuhkan atau harus diterapkan daripada diri kita sendiri. Nah, kalau seandainya memang remaja kita terlanjur tidak belajar fikih, maka kita sebagai pengemban dakwah atau penebar kebaikan, kita harus mengarahkan remaja-remaja kita, anak didik kita atau lebih-lebih putra-putri kita untuk belajar fikih. Kenapa kalau seandainya kita remaja tadi atau anak-anak kita tadi tidak mengetahui tentang fikih, naudzubillah, maksudnya gini. Kalau seandainya sudah memasuki usia remaja, misal udah masuk di udah masuk tanda-tanda itu, misal kalau untuk remaja putri maupun putra, kalau seandainya sudah masuk remaja itu biasanya tanda-tandanya adalah keluar mani.
Lah, kalau seandainya memang apa namanya tidak tahu tentang hukum fikih, misal habis keluar mani, apa yang harus dilakukan? Misal kalau seandainya kita tidak tahu, mungkin kita salah-salah mandi, kita salah-salah keramas, cukup mandi, cukup keramas sudah selesai. Padahal kalau seandainya kita sudah paham apa namanya, kalau seandainya kita paham tentang fikih, di situ nanti kalau seandainya ada tata cara bagaimana cara kita mandi, bagaimana cara kita membersihkan najis tersebut gitu. Nah, lebih-lebih kalau seandainya untuk remaja putri ini, mungkin ini adalah masalah apa namanya ya, lebih ditekankan kepada remaja putri untuk belajar fikih. Kenapa? Karena hukum fikih itu tidak apa namanya, hukum fikih itu tidak luput dari hukum haid juga. Mungkin fikih apa namanya, mungkin di kalangan kita apa namanya, di sekeliling kita tidak menutup kemungkinan, mungkin ya semoga aja semuanya paham paham apa namanya, paham haid gitu. Kenapa? Karena hukum haid itu sangat sulit dipelajari kalau seandainya memang tidak dihukum secara, sebenarnya sih hukum haid itu apa namanya ya, gampang aja, gampang-gampang sulit itu maksudnya. Sebenarnya 1 kali 24 jam mungkin sudah paham tentang hukum haid, tapi sayangnya di remaja putri kita enggan belajar itu, susah untuk apa namanya, belajar tentang fikih tentang haid. Nah, sebenarnya kalau hukum haid dikembalikan ke hukum apa namanya, hukum fikihnya, hukum haid dikembalikan ke hukum fikih. Kalau seandainya kita tidak paham hukum fikih, mungkin pemahaman remaja yang awam tentang haid, mungkin setiap kali keluar dari apa namanya, farjinya itu keluar darah, mungkin dihukum haid, padahal sebenarnya mungkin tidak memenuhi hukum haid. Nah, di situ nanti apa namanya ya, kita memang sebagai mungkin apa, untuk teman-teman remaja putri, kalau seandainya memang apa namanya tidak tahu tentang hukum haid, mungkin disarankan untuk belajar hukum haid. Kenapa? Karena sangat berat nanti di situnya. Nah, ini ada cerita lucu dari saya sendiri. Ketika ditanya tentang kriteria wanita sama Bang Sandy, kata. Pas ketika ditanya apa kriteriamu, katanya. Saya jawab, ya kriteria pertama adalah suku Jawa. Kenapa? Karena saya adalah orang Jawa. Yang kedua, yaitu mengetahui tentang risalah haid. Ya. Nah, kok lucu banget persyaratanmu, apa namanya, kriteriamu? Karena apa? Karena kalau seandainya saya yang mungkin masih belajar juga tentang haid, meskipun saya apa namanya, lelaki atau masa nanti sebagai suami itu, saya harus belajar tentang haid meskipun saya tidak mengalami haid gitu. Kenapa? Karena nanti kalau seandainya apa namanya, naudzubillah, kalau seandainya saya dijodohkan sama wanita yang tidak ngerti haid, tidak ngerti tentang haid, ya saya terpaksa harus mempelajari, apa namanya, harus mengajarinya. Kalau seandainya tidak sama-sama tidak paham, ya terpaksa saya harus mendatangkan guru untuk mempelajari, untuk mengajari istri saya nanti gitu. Ataupun nanti apa namanya, istri saya harus pergi ke thalabul ilmi tentang haid gitu. Nah, untuk mungkin apa namanya, di secara umum mungkin hukum haid nggak wajib bagi laki-laki. Nah, padahal sebenarnya gitu kan, sebenarnya laki-laki kalau seandainya belum apa namanya, belum paham haid itu sebenarnya belum bisa menikah gitu kata saya. Nah, bagaimana kalau seandainya sudah terpaksa apa namanya, sudah terlanjur sudah nikah, atau sudah ketemu sama judulnya sudah nikah, itu sama-sama misal naudzubillah sama-sama enggak apa namanya, sama-sama tidak paham tentang haid ya. Mungkin dari pertemuan ini saya apa namanya, memberi semangat kepada mungkin yang belum paham tentang haid, ya belajar tentang haid. Kenapa di situ nanti apa ya, berat takutnya nanti apa ya naudzubillah, kalau masalah ibadah diterima atau diterimanya itu nanti masalah tauhid gitu. Kalau misalnya kita secara realita atau pemandangan kita, syaratnya aja batal, apalagi apa namanya, kewajibannya gitu. Nah, ini ada yang menarik nih kalau saya ingin tanya nih. Tadi kan
fikih itu kan memang istilahnya sebuah dasar awal ya, Pemahaman pemahaman awal. awal. Ternyata kan fikih itu memang mencakup dari segala tindakan atau perbuatan manusia itu sendiri. Nah, tadi kan Iya, memang betul. ini kalau saya tanya ya, saya sebagai memposisikan diri sebagai orang yang awam, ingin bertanya nih, kalau diposisikan fikih itu kenapa nih fikih itu tidak dimasukkan dalam sebuah kategori rukun iman atau rukun Islam? Tadi kan ini sebagai pertanyaan saya sebagai orang awam. Tadi kan Ustadz Zain bilang kan kalau fikih itu memang seharusnya penting nih. Tapi kebanyakan orang justru tidak terlalu memperhatikan fikih-fikih yang memang seharusnya itu mengikuti apa yang kita imani atau rukun iman atau rukun Islam. Misalnya contohnya iman kepada Allah nih ya kan, pasti ada fikih-fikihnya. Tapi kenapa nih kalau fikih itu sendiri tidak dimasukkan dalam kategori rukun iman atau rukun Islam? Nah, terus apakah posisi ilmu fikih itu menjadi suatu keharusan atau keutamaan? Nah, ini kan teman-teman kan pasti yang umum ini ya, yang awam minimal dia bertanya-tanya. Kalau fikih itu memang menjadi suatu keharusan yang dipelajari oleh umat muslim atau muslimah, maka seharusnya ilmu fikih itu sendiri menjadi sebuah tuntunan yang memang diwajibkan. Misalnya contoh nih, masuk di salah satu rukun iman, ya kan? Iman kepada Allah atau dimasukkan dalam rukun Islam, ya kan? Nah, tapi kenapa tidak dimasukkan dalam kategori ini? Nah, jadi posisinya ilmu fikih ini dalam kategori ilmu itu sebenarnya sepenting apa sih, Ustadz Zai? Kalau bisa ditarik kesimpulan lah. Baik, ini adalah pertanyaan apa namanya cukup menarik atau apa namanya ya cukup menarik. Ya kenapa hukum fikih kok nggak masuk ke ranah rukun iman, rukun Islam atau misal gitu ya? Ya betul. Nah, kita lihat di apa namanya fikih pemahaman, maksudnya gini. Mungkin nanti kalau seandainya mempelajari tentang sholat, pasti ada hukum fikihnya. Ya kenapa kok nggak masuk ke rukun Islam, misalnya harus belajar apa namanya fikih. Nah, sebelum apa namanya ya bentar. Maaf, bentar bang ya. Oke. Oh, maaf, bentar. Halo, Assalamualaikum. Oh, ya, maaf, bentar. Lagi sibuk, Wah, ini kayaknya Ustadz Zen ini orang sibuk kayaknya di telepon ternyata. Oke, mohon maaf. Ada gangguan sebentar. Masih sempat meluangkan waktunya, alhamdulillah ya. Masya Allah. Ya apa namanya ya kan apa namanya fikih itu bukan hukum sebenarnya apa namanya bukan hukum maksudnya bukan amaliyah maksudnya itu adalah maksudnya bukan apa namanya hukum tentang amaliyah misalnya gitu apa namanya tata caranya misalnya gitu apa panduannya gitu maksudnya. Gitu. Nah panduannya dalam artian betul kenapa aku nggak masuk ke rukun iman atau rukun Islam gitu contoh gini ya kenapa? Karena sholat, misal contoh sholat itu kan. Sholat itu termasuk rukun Islam. Ya rukun Islam. Nah, rukun Islam. Yang kedua, maksudnya gini, hukum fikih itu adalah pemahaman, sebenarnya pemahaman atau panduan bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita wudhu, misal gitu. Halo? Halo. Oke. Sebenarnya apa ya? Fikih itu apa ya? Kasarnya ilmu aja, maksudnya berarti panduannya untuk melakukan rukun iman. Ya kenapa kok nggak dimasukkan? Karena itu cuma panduannya. Kalau seandainya, misal contoh gini. Kenapa apa namanya?
misal di hardware, misal di apa namanya dalam satu apa namanya motor. Kenapa kok apa namanya motor itu harus ada bannya gitu, harus ada Ya. setirnya. Itu kan masuk dalam artian itu tadi sholatnya, sholat syahadat, sholat itu. Nah, fikih itu contohnya fikih itu ada ilmunya, memasang bannya itu atau memasang setirnya, bagaimana cara kita mengendari motor tersebut. Dalam artian kenapa kok nggak apa namanya kok nggak sedangkan apa fikih itu wajib katanya gitu kan, wajib mempelajari, kenapa kok harus masuk rukun iman, ya karena fikih itu adalah cuman panduannya aja gitu. Oh, oke 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 oke. Paham 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 paham. Jadi kalau bisa digambarkan ternyata fikih itu ibaratnya komponen yang justru menjelaskan suatu kesatuan ya. Misalnya kayak tadi motor itu ya, dari Ustadz Jen Uh, dijelaskan adalah motor. Motor itu kalau mau jalan nggak bisa bakalan jalan kalau nggak ada pengendaranya. Tapi pengendaranya juga harus tahu cara mengendarai, apalagi yang motor kopling. Jadi fikih itu iya lebih menjelaskan secara detail ya. Nah, kita ambil contoh tadi Ustadz Zen ngasih contoh itu tentang masuk kamar mandi ya, tentang apa? Masuk kamar mandi ya, betul ya? iya Nah, di kamar mandi itu ternyata ada fikihnya. betul. Nah, nah, yang penting itu ternyata dalam Islam sendiri fikih itu menjadi sebuah memang tidak dinyatakan atau dicatat atau dijelaskan oleh Rasul, fikih itu memang bukan suatu kewajiban dan keharusan bagi setiap umat muslim atau muslimah. Tapi dengan fikih itu kita justru bisa memeluk Islam itu dengan kuat. Misalnya tadi kalau kita hanya tahu, misalnya nggak tahu fikihnya tentang masuk kamar mandi, ya mungkin masuk kamar mandi sembarangan aja, tanpa mengucap doa, dengan kaki sembarang, dengan cara yang seperti apa, istinjanya ya pokoknya yang penting bersih dan sebagainya. Nah, fikih itu gunanya untuk memperjelas setiap aktivitas-aktivitas yang justru dilakukan seorang muslim atau muslimah. Seperti itu ya, Ustadz Zen? Ya seperti itu mungkin. Nah, nah, kenapa sih? Ini pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih remaja sekarang itu emang tidak tidak melek akan fikih? Ini kan temanya remaja harus melek fikih. Nah, dari pandangan Ustadz Zen sendiri, kenapa membawa tema remaja harus melek fikih? Secara fakta nih, Baik. menurut Ustadz Zen, anak Mm-mm. muda zaman sekarang itu jauh dari fikih atau justru dia kenal fikih, cuma meninggalkan fikih atau tidak tahu sama sekali tentang fikih. Nah, baik. Mungkin kalau untuk pertanyaan itu apa namanya remaja, tentang masalah remaja, ini contoh realita ketika teman-teman saya apa daripada teman-teman remaja putri, ketika saya tanya tentang head, maka saya apa namanya jawabannya ya pokoknya keluar darah itu apa namanya keluar darah itu head katanya gitu. Padahal ya apa namanya ya tadi, meskipun kita keluar head tapi tidak memenuhi syarat head, ya itu bukan darah head ya. Maka dari itu apa namanya remaja ya khususnya lebih utama remaja putri itu harus belajar head tentang fikih tentang head gitu. Nah, mungkin kalau pertanyaannya apakah remaja sekarang itu apa namanya eh, meninggalkan atau tidak mengetahui? Mungkin eh, lebih banyak mengetahui tapi meninggalkan mungkin kayak gitu. Gitu ya. Saya sih Uh, jujur uh. justru nggak tahu Contoh nih. gini, eh, eh, Halo, Ustadz Zen, silakan. ya, Apa tadi? ya mungkin yang pertama contoh kecil mungkin ada apa namanya tahu tapi meninggalkan. Contoh kita mungkin sholat itu apa sih, wajib Ya, kan gitu. betul. Orang awam kalau kita tanya mungkin kalau ditanya tentang sholat mungkin jawabannya wajib gitu kan. Mm-mm. Dan hukum fikihnya memang wajib. Tapi kebanyakan teman-teman kita atau apa namanya sekeliling kita itu banyak yang meninggalkan padahal tahu hukumnya wajib. Gitu. Nah, kalau saya nilai memang di situ hukum apa namanya tahu fikih, tahu hukum sholat itu wajib tapi meninggalkan. Gitu. Padahal kalau seandainya kita apa namanya kita kaji tentang apa tentang sholat itu adalah salah satu hukum
yang apa namanya salah satu ibadah yang harus kita lakukan gitu. Padahal kebanyakan ya semoga dapat hidayah kita atau semuanya kita tetap beristiqomah untuk menjalankan ibadah, yaitu ibadah sholat. Yang belum sholat kita doakan moga-moga dapat hidayah, semoga sholat. Amin. Nah dari situ mungkin teman-teman kita meninggalkan gitu ya, mungkin yang ada salah satu mungkin yang belum tahu gitu. Kalau yang belum tahu, mari apa namanya ya, itu peranan bagi orang tua gitu untuk mengajari tentang fikih mulai dari usia balik sampai yang mulai dari usia balik gitu. Kita apa namanya sebagai orang tua itu harus mengarahkan pendidikannya, mengarahkan kemana harus belajar tentang fikih gitu. Karena orang tua sekarang itu ya ada mungkin ya sedikit mungkin gitu, lebih mementingkan pelajaran yang sifatnya duniawi, misal contoh tentang teknologi atau ya mungkin kalau dalam Islam memang kita harus harus belajar, memang hukumnya fardu kifayah tentang belajar tentang hukum teknologi. Tapi kebanyakan orang tua kita itu orang tua itu lebih mementingkan ilmu duniawi daripada ilmu akhirat gitu misalnya. Halo? Halo. Ya, halo. Halo? Ya. Oke. Oke. Ya. Jadi memang kalau secara fakta ya, dari Ustadz Zain sendiri melihat bahwa kebanyakan, mungkin bukan kebanyakan ya, memang yang terjadi sekarang itu adalah orang itu mengenal hukum fikihnya tapi justru meninggalkan. Tadi contohnya dikasih contoh itu adalah ibadah sholat ya. Mungkin kalau kita bandingkan dan bisa kita lihat, mau ngambil contoh real, datang aja malam minggu ke lapangan Merdeka. Terus hitung jumlah orang yang melaksanakan sholat di Masjid Istiqomah sama orang yang nongkrong di luar. Terlepas dari dia non-muslim atau tidak. Nah, itu berarti seharusnya tadi dijelaskan bahwa orang tua zaman sekarang itu lebih mementingkan kepada urusan duniawinya ketimbang urusan akhiratnya. Nah, jadi kalau diambil kesimpulan, seberapa penting sih ilmu fikih? Tadi kalau menurut Ustadz Zain sendiri nih, seberapa penting sih ilmu fikih? Kalau menurut saya penting karena gini, ada salah satu Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menuliskan di salah satu kitabnya, yaitu daripada sabda Nabi gitu kan. Sabda Nabi yaitu berbunyi majlisun fikhin khairun min ibadatin sitina sana, yang artinya majelis fikih atau tempat belajar fikih, bisa dibilang sekolah tentang fikih itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Sitina sana katanya. Selama 60 tahun. Ya, itu. Maka dari hadis itu betapa pentingnya belajar fikih. Maksudnya gini, kalau seandainya kita tidak tahu tentang fikih gitu kan, misal tidak tahu tentang hukum wudhu saja, tidak tahu tentang hukum wudhu atau tentang syarat-syarat wudhu atau rukun wudhu, ya naudzubillah, semua ibadah sholat kita itu batal kalau seandainya tidak tahu tentang hukum wudhu saja itu. Itulah betapa pentingnya hukum fikih. Oke. Berarti hukum fikih itu tergolong sangat penting ya. Jadi tergolong sangat penting. Ya, tadi kan ada orang sholat misalnya, terus wudhunya tidak sempurna, yaitu tentang fikih bersuci, ya kan? Bisa jadi kan dalam kategori fikih bersuci itu ya, menyucikan diri kan? Iya. Sebelum kita ya, jadi kalau tidak secara maksimal atau secara sempurna, maka ibadah yang dia lakukan justru tidak diterima ya. Kayak sholat tadi contohnya, misalnya wudhunya tidak sempurna, tidak tahu rukunnya apa, ya kan? Akhirnya ibadah yang dia lakukan bisa jadi tidak diterima atau sia-sia. Nah, jadi kalau saya ambil kesimpulan ya, ilmu fikih itu ibarat senapan.
ilmu fikih itu ibarat peluru yang harus memang diisi kepada senjata. Jadi senjata itu bisa berguna kalau kita memiliki peluru. Nah, mungkin ilmu fikih ini sebagian besar menjadi sebuah peluru kita sebagai umat muslim. Nah, bagaimana tadi kalau dijelaskan tentang sholat, terus kita tidak punya ilmu atau peluru untuk melaksanakan sholat itu sendiri, yaitu tentang fikihnya sholat. Bisa jadi orang nanti sholatnya berantakan. Dia tahu sholat itu wajib, tapi sholatnya tidak sesuai dengan syarat-syarat sah sholat atau rukun-rukunnya. Begitu juga wudhu dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman, malam hari ini memang kita tidak membahas langsung secara detail pembahasan untuk fikihnya, karena kita ketahui tak kenal maka tak sayang ya. Karena kalau kita tidak kenal fikih itu seberapa penting, tujuan fikih itu untuk apa, dan setelah kita tahu fikih itu digunakan untuk apa, itu sama aja bohong gitu loh ya. Makanya kita malam hari ini memang sengaja tidak menjelaskan langsung tentang fikihnya, misalnya fikih toharo, fikih sholat, fikih haid, dan sebagainya, karena kita ingin menjelaskan kepada teman-teman di luar sana yang menyaksikan live ini, biar paham dulu nih, fikih itu apa. Tadi dijelaskan secara istilah, nanti detailnya minggu depan ya, setelah nanti ada pertemuan kedua Insya ya, Allah. Ustadz Zen ya. Nah, mungkin dari Iya. secara bahasa, secara istilah kita harus tahu juga nih. Malam hari ini kita belum bahas, mungkin nanti pekan depan atau pekan keberapa yang bisa dijelaskan sama Ustadz Zen, nanti insya Allah akan dijelaskan. Karena penting juga, kita harus tahu secara bahasa, secara istilah. Bahasanya gini kalau kita ambil analoginya. Orang bisa tahu itu menulis karena dia dijelaskan. Menulis itu harus menggunakan pensil. Nah, bagaimana kalau kita dijelaskan langsung fikih, tapi kita nggak tahu fikih itu apa sih? Asal mulanya fikih itu kenapa harus ada fikih untuk menjadi landasan-landasan menerapkan suatu perbuatan. Misalnya tadi sholat atau masuk kamar mandi. Landasannya apa? Nah, malam hari ini sedikit dijelaskan seberapa pentingnya fikih itu. Posisi fikih itu pentingnya di mana? Ternyata fikih itu adalah sebuah ilmu yang memang penting untuk kita pelajari. Walaupun sebagian orang atau kita sendiri sebagai umat muslim atau muslimah itu tidak pernah mendengar fikih itu dimasukkan dalam sebuah rukun Islam atau rukun iman ya kan, walaupun dia terkategori memang penting untuk dipelajari, tapi bukan itu poinnya, karena sesuai tema kita, remaja harus melek fikih. Tujuannya biar orang-orang yang tahu tentang ibadah, ada sebagian orang tahu tentang ibadah sholat, ibadah saum, terus ibadah tentang menyucikan diri, tapi dia tidak tahu fikih-fikihnya. Maka mungkin dia akan melakukan segala aktivitas dan perbuatan itu sendiri dengan caranya atau kemauannya sendiri. Sementara ada fikih yang menjelaskan tata cara. Mungkin bisa dibilang fikih itu tata cara untuk melaksanakan aktivitas ibadah mabdo mungkin ya Ustadz Zen ya. Iya, bisa dibilang gitu. Bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, Iya. mungkin ada tambahan nggak dari Ustadz Zen kira-kira untuk teman-teman di luar sana nih? Apa ya istilahnya, motivasi nih untuk terus melek akan fikih. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim justru tidak tahu fikihnya. Ditanyain kamu sholat, tahu nggak fikih sholat? Fikih sholat apa? Nah, kira-kira ada nggak sebelum kita akhiri, memang pertemuan kita ini memang singkat-singkat karena memang hari ini baru perkenalan dan istilahnya kita memperkenalkan juga pemateri kita yaitu Ustadz Zain, agar nanti kedepannya teman-teman sudah paham, sehingga nanti di pekan ke depan itu kita memang membahas suatu tema yang khusus. Nah, saya hanya ingin bertanya nih sama Ustadz Zain yang terakhir, kira-kira apa sih motivasi untuk teman-teman di luar sana, khususnya para remaja? Tadi kan Ustadz Zain bilang, apalagi terkait wanita nih ya, wanita itu sangat sangat susah-susah gampang lah fikih, apalagi fikih tergantung, apalagi menyangkut fikih haid ya. Nah, kira-kira nih istilahnya motivasinya untuk teman-teman remaja untuk di luar sana agar mau melek akan fikih. Kira-kira apa itu Ustadz Zen? Motivasinya lah. Baik. Kalau kita setelah kita memahami pentingnya fikih dalam aktivitas kita, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak ada alasan bagi kita bagi kaum remaja untuk tidak ngaji fikih. Ya itu tadi, kenapa? Karena aktivitas kita tidak luput dari fikih. Kalau untuk motivasi sendiri, ya mungkin ini motivasi ke diri saya, khususnya ke diri saya.
bagi saya yang apa namanya ya, masih awam, masih belum tahu banyak tentang fikih, ya mari kita apa namanya, banyak-banyak mendatangi forum-forum atau rodatul ilmi tentang belajar tentang fikih, atau membeli buku-buku tentang fikih meskipun kita belajar tentang terjemahan, karena nanti gitu masih pasti meskipun kita membaca terjemahan itu tadi, nanti pasti ada timbul pertanyaan. Nah, nanti di situ pasti ada pertanyaan. Kalau seandainya kita tidak tahu, pasti kita datang kepada yang fuqaha, gitu ya, kepada orang yang ahli fikih. Gitu. Kalau untuk motivasi sendiri, mungkin eh, motivasi Heeh. ya kita harus rajin-rajin aja, maksudnya gini, ya itu tadi, kita harus banyak belajar, banyak mendatangi tentang belajar, banyak mendatangi tentang majelis tentang fikih. Oh gitu. Oke teman-teman. Nah, insya Allah, alhamdulillah malam hari ini itu aja mungkin pembahasannya. Memang kita batasi, bukan berarti kita tidak ingin berlama-lama, karena kita ingin memfokuskan dulu nih tema ini agar teman-teman merasa butuh, ya kan? Kalau sudah teman-teman itu merasa butuh dan tahu bahwa posisi fikih itu sangat penting bagi kehidupan kita, maka ada ketertarikan di situ. Nah, maka dengan ketertarikan tersebut, insya Allah live ini akan kita terus tayangkan ya, terutama membahas tentang fikih ini. Nah, entah nanti pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas fikih tentang apa, itu nanti dari Ustadz Zain sendiri yang akan menyampaikan di live berikutnya. Karena kita ketahui fikih kalau mau dirunut atau diurutkan, kita kita bingung nih. Nah, kalau saya sendiri sebagai orang yang awam dan baru mengenal ilmu fikih, saya juga mana sih yang harus lebih duluan? Ada fikih ibadah, ada fikih puasa, terus ada fikih toharo, mana nih yang penting duluan? Tadi dibilang Ustadz Zen, semuanya penting. Nah, tapi memang alangkah baiknya memang yang menjelaskan adalah orang yang paham pada bidangnya. Nah, makanya kita memberikan kesempatan untuk Ustadz Zen menjelaskan kepada teman-teman yang menyaksikan live ini. Insya Allah nanti temanya tentang apa, fikih apa duluan yang kita bahas, insya Allah Ustadz Zen lebih tahu lah. Karena kalau saya sendiri pribadi saya kurang tahu. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan itu tidak mengurangi rasa rasa diri kita yang lebih tahu daripada teman-teman di luar sana. Tadi motivasinya adalah apa yang disampaikan ini sebagai pengingat diri kita. Karena segala sesuatu itu memang harus dimurojaah. Mungkin Ustadz Zen menyampaikan ini sebagai pembelajaran juga untuk memurojaah lagi ilmu-ilmu tentang fikih. Nah, jadi beliau bisa menyusun lagi tema-tema atau materi-materi yang memang itu menjadi sesuatu yang berurutan. Mana tahu nanti Ustadz Zen di pekan depan atau pekan selanjutnya itu menjelaskan tentang fikih toharo atau fikih ibadah dulu, karena ibadah adalah suatu amalan yang duluan dihisap oleh Allah. Nah, itu kita tidak tahu. Tapi insya Allah dari Ustadz Zen akan menyusun materi itu. Makanya bagi teman-teman yang remaja untuk melek fikih, saksikan terus live streaming FB Kopi Tama yang insya Allah dengan program baru, yaitu remaja harus melek fikih, karena fikih ini ternyata cukup penting dan sangat penting bagi orang-orang yang mengaku Islam. Jadi kalau orang Islam tidak mau tahu fikih itu justru aneh gitu loh. Makanya insya Allah doakan terus program ini bisa berjalan dan Ustadz Zen bisa terus menyampaikan materi-materi seputaran fikih, entah fikih apa nanti dari Ustadz Zen sendiri. Makanya terus pantengin FB Kopi Tama untuk update kajian-kajian online atau materi-materi kita yang setiap pekan itu ada. Nah, sekalian saya iklan, kalau di setiap pekan itu ada, yaitu jati diri seorang muslim setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.10 sampai dengan selesai. Nah, khusus fikih, remaja harus melek fikih, itu kita mengikuti jadwal Ustadz Zen yang insya Allah bisa meluangkan waktunya.
terkait pembahasannya apa. Tadi sudah dijelaskan seberapa penting fikih itu dan seberapa luasnya ilmu fikih itu. Nah, itu tergantung dari teman-teman mau atau tidaknya belajar tentang fikih itu sendiri. Kira-kira ada tambahan dari Ustadz Zen terkait pertemuan malam ini yang singkat dan padat. Kalau saya bisa bilang ini sangat singkat ya. Memang kita sangat singkat sekali karena awal-awal perkenalan dulu lah. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi Ustadz Zen? Ya mungkin cukup sekian dari saya juga. Maksudnya apa namanya? Yang baik diambil yang baik aja. Jangan lihat siapa yang mengatakan undur makilah, latandur mangkolah. Lihatlah apa yang dikatakan dan lihat siapa yang mengatakan. Gitu. Mungkin apa namanya? Saya lebih buruk daripada teman-teman semua. Gitu. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atau mungkin banyak kurangnya gitu. Lebihnya masih saya pelajari. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat Kopi Tama yang sedang menyaksikan live streaming Kopi Tama, terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pekan berikutnya terkait tema ini akan kita sampaikan sebelum acara dimulai atau H-1 atau H-2. Nah, yang seperti yang saya sampaikan tadi, materinya apa, itu tergantung dari Ustadz Zen sebagai pemateri. Karena kalau kita mau runutkan, fikih itu kalau terkait dengan Islam berarti luas. Nah, jadi apapun yang harus disampaikan itu kita mengikuti dari pemateri. Yang insya Allah terus tetap insya Allah pokoknya seputaran fikih. Intinya seputaran fikih yang akan terus disampaikan oleh Ustadz Zen. Mungkin itu aja dari saya ya, dari Kopi Tama. Bila ada kata yang salah, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Karena kesalahan itu datangnya dari kami berdua, karena kebenaran hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Sekian dari kami berdua, saya Sandy dan Ustadz Zen pamit undur diri. Sampai ketemu di pekan selanjutnya untuk pembahasan fikih yang lebih mendalam dan mendetail tentang suatu aktivitas. Oke, itu aja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zen atas waktunya.